سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah bersama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
haulin minal ahwali muqtahimin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita halaman 53. Kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 53, alinea kedua, baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya berkata. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad berkata menjelaskan hadis yang di atas. Li'anna lau, karena sesungguhnya ucapan jikalau itu la yakuluha fil aksari illa ajizun kaslanun, tidak diucapkan kecuali oleh orang yang lemah dan orang yang malas. Seringnya tidak diucapkan kecuali orang yang lemah dan orang yang malas. Jadi perkataan jikalau hadirin sekalian itu tidak boleh kita ucapkan jika sesuatu itu telah terjadi. Coba kalau saja dulu saya begini, maka keadaan tidak akan seperti ini. Nah, ucapan itu tidak boleh diucapkan hadirin sekalian, karena ucapan jikalau itu membuka pintu bisikan setan hadirin sekalian. Jadi kebanyakan itu diucapkan oleh orang yang lemah, oleh orang yang tidak berdaya, tidak bisa melakukan ini. Coba kalau saya nggak sakit, saya akan melakukan hal ini. Padahal sakit adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dahulu saya melakukan hal ini, coba saya tidak malas. Maka ucapan seperti itu membuka peluang setan untuk membisikkan diri kita hadirin sekalian. Padahal segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah, nasib kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sudah ditakdirkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan lau atau jikalau atau kalau saja atau misalkan saya seperti ini, maka hal itu adalah membuka peluang setan yang merusak keimanan kita hadirin sekalian. Iman kita akan rusak, akidah kita akan rusak kalau kita mengucapkan jikalau hadirin sekalian. Yafutu umurul hasanatu, luput urusan-urusan kebaikan, indat tamakkuni minha, pada saat dia mampu melakukan hal itu, min ajzihi, karena lemahnya, wa kaslihi, dan karena kemalasannya. Jadi karena kemalasannya, karena orang itu lemah, lalu dia luput kebaikan-kebaikan, dia tidak dapat keuntungan-keuntungan, lalu dia mengucapkan jikalau. Maka perkataan jikalau itu tidak boleh kita lakukan hadirin sekalian, karena membuka peluang setan membisikkan dalam diri kita sehingga rusaklah akidah kita hadirin sekalian. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mu'tamidun ala haulihi, atau orang yang berpegang pada usahanya, wa quwwatihi, kekuatannya, wa sa'yihi, usahanya, wa hilatihi, dan rekayasanya. Jadi ucapan lau atau jikalau atau kalau saja itu diucapkan oleh orang yang lemah dan malas atau orang yang bergantung pada usahanya hadirin sekalian.
orang yang bergantungnya bukan kepada Allah, tetapi usahanya. Kalau saya usaha begini pasti berhasil seperti ini, usaha begini pasti berhasil seperti ini. Nah, orang ini orang yang sudah sesat, hadirin sekalian. Jadi orang yang bergantung kepada usahanya, tidak percaya kepada takdir, itu sesat, hadirin sekalian. Dan itu nggak boleh. Kita boleh merencanakan boleh, berusaha boleh dan baik, hadirin sekalian. Tetapi memastikan bahwa segala sesuatu itu adalah hasil usahanya, itu sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak diperbolehkan, hadirin sekalian. Kalau saya melakukan ini pasti hasilnya begini, kalau melakukan ini pasti hasilnya begini. Nah, itu adalah orang yang berpegang kepada usahanya. Orang yang berpegang kepada usahanya adalah tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak contohnya, kita usaha seperti ini hasilnya lain, hadirin sekalian. Kita usaha begini, rencana sudah penuh, kita kuasai, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang Allah takdirkan terjadi, dan yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi, hadirin sekalian. Nah, kita harus yakin kepada takdir Allah, yakin kepada ketetapan Allah. Kalau kita berusaha itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah. Pada saat kita berusaha dan ikhtiar, kita mengharapkan keridhaan Allah, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya bukan urusan kita, hadirin sekalian. Yang pelajar, dia belajar sungguh-sungguh, dia masuk sekolah, ketika ujian dia sungguh-sungguh, hasilnya urusan Allah. Ikhtiar belajarnya adalah perintah Allah, dan dia dapat pahala karena menunaikan perintah Allah, hadirin sekalian. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah sehingga mendapatkan pahala dari Allah. Nah, hasilnya itu urusan Allah. Jangan sampai kita memastikan hasilnya pasti seperti ini. Nah, memastikan itu tidak diperbolehkan, hadirin sekalian. Itulah kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap segala sesuatu itu hasil usaha manusia, padahal ada takdir, hadirin sekalian. Jadi manusia diperintahkan usaha, tapi selanjutnya yang berlaku adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita merencanakan, hadirin sekalian, merencanakan ini, merencanakan itu, konsepnya sudah matang, usahanya sudah maksimal, tapi kok nggak berhasil, tapi kok berbeda dengan yang kita harapkan. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, hadirin sekalian. Yahsabu annahu yanju bihtirazihi aw hirsihi. Orang itu menyangka bahwa dia bisa selamat dengan usahanya, dengan keinginan kuatnya, amma qadallahu alaihi, dari ketetapan yang Allah takdirkan. Jadi mereka menyangka bisa selamat dari ketetapan Allah dengan usahanya. Padahal, hadirin sekalian, usaha kita juga bagian dari takdir Allah. Jadi segala sesuatu itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan kita hidup bahagia, kita hidup celaka pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bilang dalam hati, percuma dong kita usaha kalau semua udah ditakdirkan. Tidak percuma, hadirin sekalian. Pertama, karena kita tidak tahu kita ini orang yang akan bahagia atau orang yang akan celaka. Itu kita tidak pernah diberitahu. Kita ini tidak tahu kita ini akan masuk neraka atau akan masuk surganya Allah. Kita semua tidak tahu dan tidak pernah diberitahu, hadirin sekalian. Meskipun sebenarnya hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita ini mau masuk neraka dan masuk surga itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dan celaka kita
sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menghina orang lain yang lagi mabuk-mabukan. Kemudian, wah ini mah pasti neraka. Belum tentu hadirin sekalian. Kalau Allah kasih hidayah yang lagi mabuk kemudian taat dan taubat, itu bisa terjadi. Orang yang taat, Allah gelincirkan suatu dosa, kemudian dia meninggal dunia, bisa terjadi hadirin sekalian. Jadi kita ini usaha saja, maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah memberikan yang baik buat kita hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita hanyalah menjalankan perintah Allah, yaitu ikhtiar, yaitu berusaha hadirin sekalian. Berusaha, hasilnya berbeda, itulah ketetapan Allah. Kita diperintahkan untuk ridho, untuk qanaah, untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, la yuhni hazarun min qadarin, tidak berguna kehati-hatian dari takdir Allah. Jadi tidak berguna kehati-hatian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan seorang itu misalkan celaka, kita hati-hati biar enggak celaka. Hati-hati kita tidak berguna hadirin sekalian kalau sudah ditetapkan oleh Allah celaka hadirin sekalian. Kita ditetapkan kecelakaan di jalan raya, kita naik motor udah hati-hati hadirin sekalian, kemudian bisa aja kita ditabrak atau menabrak hadirin sekalian. Itu adalah ketetapan Allah. Artinya kita tetap berusaha hadirin sekalian. Gak boleh kita asal jalan, tak udah takdir Allah, asal-asalan aja. Gak boleh hadirin sekalian. Meskipun kehati-hatian itu tidak berguna dengan takdir Allah. Artinya yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan, bagaimanapun usaha kita untuk menempuhnya, tidak terjadi hadirin sekalian. Nah, takdir itu dirahasiakan, nggak ada yang tahu hadirin sekalian. Jadi jangan kita anggap ada orang yang ngerti takdir. Orang yang ngerti takdir kemudian biasanya dukun-dukun hadirin sekalian. Nah, orang yang percaya kepada dukun itu musyrik hadirin sekalian. Kita nggak boleh percaya kepada dukun atau paranormal atau orang yang bisa menerawang. Kamu nasibnya akan begini, biar enggak begini kamu cobalah ini. Nah, itu kita tidak boleh hadirin sekalian. Itu musyrik hadirin sekalian, dan musyrik itu dosa besar hadirin sekalian. Dosa yang paling besar itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh percaya kepada dukun hadirin sekalian. Nah, di Indonesia baru ada Persatuan Dukun Indonesia hadirin sekalian. Makin aneh saja negeri ini hadirin sekalian. Udah musyrik ada persatuannya hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus tetap berusaha, tetap hati-hati, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridho. Ridho itu menerima dengan ikhlas setiap kejadian yang menimpa kita. Kita usaha hasilnya lain, ridho dan ikhlas hadirin sekalian, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita ikhlas, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal, maka renungkanlah zalika, hadis itu. Jadi hadis ini perlu kita renungkan. La yughni hazarun min qadarin, tidak berguna kehati-hatian dari ketetapan Allah. Artinya ketetapan Allah, yang Allah takdirkan pasti terjadi, yang tidak Allah takdirkan pasti tidak terjadi. Bagaimanapun hati-hatinya seseorang untuk melawan takdir Allah hadirin sekalian. Wa am'inin nazar fihi, dan curahkanlah pemikiran pada hadis itu.
fa innahu ma'nan jalil, karena di dalam hadis itu ada makna yang agung, ada makna yang besar. Wa tahtahu ilmun katsirun, dan di bawahnya, di bawah hadis itu ilmun katsirun, ada ilmu yang banyak. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah penghabisan segala urusan. Segala urusan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amanil maghfirati, menginginkan ampunan, menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma amanil maghfirati, adapun menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dukhulil jannati, dan menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi sa'yin, tanpa berusaha, lidzalika, terhadap hal itu, bi fi'lil ma'murati, dengan melaksanakan yang diperintah, wal musara'ati fil khairi, bergegas di dalam kebaikan-kebaikan, ma'atarkil mahdzurati, disertai meninggalkan yang dilarang oleh Allah, wa mujanabatis sayyiati, dan menjauhi dosa-dosa, fahuwa, hal itu adalah humkun, kebodohan, wa hururun, dan tertipu. Jadi orang yang menginginkan ampunan Allah, orang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Allah tidak mau dia laksanakan, kebaikan-kebaikan tidak bersedia melaksanakannya, kemudian larangan-larangan Allah tidak dia tinggalkan, dosa-dosa tidak dia jauhi, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh dan tertipu, hadirin sekalian. Artinya orang yang mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, hadirin sekalian. Jadi kita nggak boleh beranggapan, wah saya kan sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga atau masuk neraka, percuma saya ibadah, udah beraktivitas bebas saja saya di dunia. Maka ini adalah orang yang tertipu, hadirin sekalian. Sekalipun surga neraka kita sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak pernah diberitahu, hadirin sekalian. Kita itu tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kita selalu taat pada Allah, kita selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar kita diberi husnul khotimah, hadirin sekalian. Kita ini tidak tahu, hadirin sekalian. Karena kita tidak tahu, kita tidak juga boleh mencela orang lain yang masih bermaksiat, hadirin sekalian. Bisa Allah balikan. Allah itu muqallibul qulub, pembolak-balik hati. Allah itu pembolak-balik hati, hadirin sekalian. Orang yang taat lalu Allah balikkan hatinya menjadi orang yang durhaka, bisa, hadirin sekalian. Orang yang sangat durhaka Allah balikkan hatinya sehingga menjadi orang yang taat pada Allah, bisa, hadirin sekalian. Karena bisa seperti itu, kita di dunia harus terus berhati-hati, hadirin sekalian. Terus berhati-hati untuk senantiasa taat pada Allah. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan, hadirin sekalian. Wa muwalatun, dan membantu lisyaitani, kepada setan. Jadi orang yang tertipu itu orang yang menganggap, orang yang mengharapkan ampunan tanpa berusaha, dia adalah membantu setan, hadirin sekalian. La'anahullah, semoga Allah melaknat setan. Membantu setan biqabuli tazwirihi, dengan menerima bisikannya, wa talbisihi, pemalsuannya,
wa tarwijihi dan tipu dayanya, lisyarri pada keburukan, fi ma'ridil khairi di tempat kebaikan. Jadi setan itu sering memalsukan keburukan dianggap kebaikan. Hadirin sekalian, saya mah belum sholat dulu, hati saya masih kotor. Belum ke masjid dulu, hati saya masih kotor. Nanti kalau hati saya sudah baik, hati saya sudah bersih, saya baru mau sholat, baru mau ke masjid. Percuma sholat kalau hatinya kotor. Nah, ini seolah-olah benar hadirin sekalian, padahal meninggalkan sholat itu dosa besar hadirin sekalian. Jadi hati mau kotor, hati mau bersih, sholat itu wajib dilakukan tanpa pandang bulu hadirin sekalian. Gak boleh orang berkata itu adalah bisikan setan hadirin sekalian. Hati saya masih kotor, gak mau sholat dulu, hati saya belum bersih, akhlak saya belum baik, gak pakai jilbab dulu. Pakai jilbab itu kewajiban hadirin sekalian bagi muslimah, bagi orang perempuan yang beragama Islam. Mau hatinya kotor, mau hatinya bersih, pakai jilbab itu wajib hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang, saya masih kotor, nggak mau pakai jilbab dulu, kapan benernya hadirin sekalian pakai jilbab dulu? Itu wajib. Nanti dari situ akhlaknya diperbaiki. Begitu juga sholat hadirin sekalian. Sholat itu wajib. Meninggalkan sholat dosa besar. Lalu dengan meninggalkan sholat, dia makin kotor hadirin sekalian. Karena sholat itu zikir yang paling utama, zikir yang paling besar. Ucapan dan perbuatan digabung di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pembersih hati kita hadirin sekalian. Pembersih hati kita yang paling utama adalah sholat. Kalau sholat ditinggalkan, ya nggak bersih-bersih hatinya hadirin sekalian. Lalu dia beranggapan mau bersih dulu, padahal dengan sholat ditinggalkan dia hatinya nggak bersih-bersih. Nah, itulah tipu daya setan hadirin sekalian. Jadi perintah Allah kerjakan. Mau kita belum beres, kerjakan saja dulu perintah Allah. Larangan Allah berusaha tinggalkan hadirin sekalian. Maka dengan demikian insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattakhidhish syaitana waliyan, barang siapa yang menjadikan setan sebagai pemimpin min dunillahi, bukan kepada Allah, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Jadi orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, dia akan rugi dengan kerugian yang nyata hadirin sekalian, yaitu orang yang tertipu oleh bisikan setan hadirin sekalian. Ya'iduhum, setan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa hurura, tidaklah setan menjanjikan kecuali tipuan belaka. Jadi yang dijanjikan setan adalah tipuan. Jadi perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Udah selesai hadirin sekalian. Kalau ada bisikan-bisikan yang menyebabkan kita tidak melaksanakan perintah Allah, itu adalah bisikan setan hadirin sekalian. Kalau ada bisikan-bisikan yang seolah-olah baik, kita disuruh mengerjakan larangan Allah, nanti saja taubatnya, itu adalah bisikan setan yang harus kita jauhi hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.